Ini priceless, tapi kalau boleh tahu dari awal, harganya berapa Pak? Kalau harga yang semacam ini masih untuk newbie ya, untuk yang baru masih paling hanya sekitar 700-an ribu. 700.000 ya, kepalanya saja. Kepalanya saja. Ya, ini jadi yang ini yang model pertama. Nah, saya beli pada waktu itu baru satu ini, kemudian ada 4 gerbong di belakang. Plus 1 track oval, jadi cuma mendapatkan semacam rel gini, tapi bentuknya oval. Cuma itu saja. Nah, dari sinilah ketertarikan saya mulai bertambah, sehingga layout ini tambah seperti itu. Oke, Pak, huntingnya tuh bisa lewat mana aja sih? Yang biasanya kalau pemirsa ya, kalau yang namanya seorang pengkolektor, wah, memburunya itu sesuatu yang boleh dibilang butuh kesabaran, betul, mengundang rasa penasaran. Kalau udah dapat itu ada satu bentuk kepuasan tersendiri. Betul. Sejauh ini gimana Pak? Ya, memang untuk memburu barang-barang semacam ini kita lebih banyak searching di internet. Searching di internet sudah mulai 2009, 2010 sudah mulai lah ya bisa searching. Bahkan saya sebenarnya 2007 sudah searching. Oh, 2007 sudah searching. Saya bergabung dengan organisasi ITMC itu sejak saya belum punya kereta. Malah belum punya kereta sudah bergabung. Nah, terus apa yang mau ditontonkan waktu itu? Nah, waktu itu karena saya cuma ingin mencari tahu, mencari ilmu, apa sih sebenarnya kereta model. Sehingga ketika saya beli, gini Pak, jadi sekarang itu banyak yang orang yang tanpa pengetahuan yang ada, asal beli. Padahal kan sebenarnya di sini ada banyak sistem. Nah, sistem-sistem yang semacam ini yang sudah digital sebenarnya harganya murah. Tetapi kawan-kawan yang tidak tahu, itu sering. Nah, tertarik dengan Bapak bilang tadi ya, kalau udah lihat mesti ada satu kualitas yang baik itu seperti apa toh sebenarnya? Oke, kalau kita mengamati dari sisi detailnya, kalau dari ini yang pertama tadi, ini kurang begitu detail. Seperti kita masih lihat, seperti bentuk mainan ya? Apa detailnya seperti apa maksudnya? Detail gini, semacam ini kan seharusnya ada kipas-kipasnya. Bolong lah. Bolong, dan ada kipas di dalamnya. Jadi looks like original, kalau boleh dilihat detailsnya seperti itu. Nah, semacam ini kan mesin juga nggak kelihatan, cuma jendela-jendela seperti ini. Ini kan tidak kelihatan seperti detail. Nah, ini masih harga yang masih ini ya, masih untuk pemula ya. Tapi meskipun pemula ini wasiat buat saya Pak. Nah, berbeda dengan yang ini logo favorit saya karena salah satu logo diesel terbesar yang pernah diproduksi. Tapi sayang di tahun 70 ini aslinya sudah tidak keluar lagi. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Ini dibeli pada saat yang punya unit yang train ini ya. Maksud saya ini dibeli sama Bapak tahun berapa? Oh, kalau saya belinya baru saja. Karena model ini juga dikeluarkan akhir-akhir ini. Tapi kereta aslinya ini sudah tahun 70 sudah ada. Nah, ini mulai kelihatan detailnya ya Pak. Kalau mungkin boleh dilihat ke pemirsa ya, kalau boleh lihat ini kipasnya bentuknya sudah jadi ada ornamen-ornamennya, bentuknya kipas seperti ini ya. Iya. Jadi mereka lebih detail lah. Lebih detail. Ada lekuk-lekuknya, jadi nggak kaku seperti plastik gitu ya kalau dari jauh ya. Tapi ini malah kelihatan seperti aslinya. Bahkan di dalam ini kalau kita cermati, kadang-kadang yang sangat detail itu ada masinis di dalamnya. Nah, kalau kereta yang sepanjang ini Pak, boleh tahu dirahasiakan lagi sama Pak, harganya berapa sih Pak kalau ini? Kalau ini kisaran di angka 5. Give me 5. Kisaran angka 5. Nolnya di belakang 6. Fantastik ya harganya. Tapi bisa kita siasati. Jadi biasanya kita beli yang tanpa sound. Itu ada harga yang lebih rendah. Nanti kalau sudah ada dana baru kita tambahkan. Oh, jadi ini boleh gitu modelin tambah-tambah Pak. Oh, jadi kita kayak beli permainan susunan gitu ya? Iya. Semacam susunan. Makanya kita tertantang. Kita pernah dulu main Lego, ini mulai Legonya, tapi Lego bentuk yang sudah original dan ada detail-detailsnya ya? Iya. Sama dengan halnya ini kan belum ada soundnya. Ya. Cuma ini memang sengaja tidak saya tambah-tambahi karena ya tadi ini adalah peracun pertama saya, sehingga saya biarkan seperti itu. Itu kereta awal pertama dibeli. Terus ngomong-ngomong yang paling mahal koleksinya Bapak yang mana sih? Kalau boleh tahu. Nah, ini mungkin pemirsa penasaran juga toh. Biasanya kalau seorang kolektor itu pernah punya yang awal dibeli ya kan, kemudian ya pasti dengarnya dapatnya informasi juga yang mahal yang dibeli sama Pak Kunto. Nah, ini dia nih. Kalau boleh dikasih, saya mungkin penasaran ya, saya juga penasaran sih sebenarnya. Bukan mahal, mungkin unik gitu saya. Wah, ini unik, paling unik. Malah nih ambil kata mahalnya jadi unik. Uniknya, ini pemirsa boleh lihat nih koleksi dari Pak Kunto sendiri. Ini Climax. Ini biasanya digunakan di kereta-kereta untuk menarik kayu.
Oh, ini untuk kayu gelondong. Iya. Ini kepalanya, lokomotifnya. Iya, lokomotifnya seperti ini. Apa spesifikasinya Pak kalau boleh tahu ini? Oke, ini salah satu kereta uap yang keluar di tahun sekitar 1800-an. 1800-an sampai dengan 1900 awal. The Climax ini. Nah, ini kalau pemirsa mungkin ada ya dari pemirsa yang pernah ingat film Little House on the Prairie nih, keretanya kayak begini nih, seperti ini. Keunikannya ini adalah ketika nanti dijalankan, selain dia mempunyai suara, ada suaranya persis seperti aslinya, di sini ada gardan yang berputar. Dan ini salah satu detail yang jarang dipunyai oleh kereta-kereta tertentu. Ini sudah detail tingkat tinggi sehingga gardan di bawah pun berputar, dia akan kelihatan. Saya yang berputar itu dia berputar 180 derajat, 360 derajat atau berputar muter seperti muter. Jadi semacam gardan pada kendaraan truk, bawahnya ada muter, persis semacam itu. Ini maksud saya waktu dibeli sama ini, boleh tahu nggak Pak, ini belinya di mana sih? Sama dari di US juga? US juga. Kisaran harganya ya boleh ya pemirsa, boleh berapa Pak kalau dikasih tahu? Tadi tuh ngomong 5 ya, yang ini waduh. Ini kalau misalkan kalau pas langka ya, karena produsen kan kadang-kadang memproduksi ini, sekarang diproduksi kemudian ini sudah pasti jadi limited, maksudnya barang limited sekarang. Sangat limited. Ini sangat limited. Jadi ini berada di atas 5 pastinya. Bisa menjadi di atas 5 ketika barang ini sudah langka. Tetapi ketika produsen itu mengeluarkan tipe yang baru, harga yang sudah ada dan sudah tinggi itu bisa turun. Ternyata ya yang namanya seorang kolektor, harga bukan jadi patokan. Yang penting kepuasan ya Pak. Ada punya kepuasan. Aduh, kalau beli kepuasan itu memang mahal harganya ternyata. Nah Pak, bicara tentang ini, kalau saya boleh lihat lagi kan ini adalah sistem pengoperasian kereta yang ada di gaya Amerika ya. Nah, yang dijalankan serumit apa toh Pak, model ataupun cara pengoperasiannya ini harus menggunakan apa kalau boleh tahu Pak? Di awal sebenarnya kita akan membutuhkan satu alat yang kita sebut sebagai controller. Ada kontrolernya. Ada kontrolernya, boleh saya ambil ya, semacam ini kontrolernya. Tapi ini sudah, alhamdulillah saya sudah mendapatkan yang modern. Kalau yang awal bentuknya belum menggunakan sistem digital semacam ini. Jadi baru cuma angka-angka untuk ditekan sama. Tapi sudah dalam bentuk lepasan begini. Maksudnya sudah. Apakah dulu harus taruh di meja gitu untuk pengoperasiannya? Iya, tetap harus ditaruh di meja. Ada beberapa yang keluar sekarang sudah sistem pakai infrared. Oh, jadi boleh dipegang. Bisa. Wireless lah ya modelnya ya, udah nggak pakai kabel. Tapi ada beberapa kendala. Sistem wireless lebih sering kehilangan sinyal ketika mengalami trouble, sehingga itu yang kami tidak suka. Nah, alat ini sebenarnya nanti mengendalikan kereta berdasarkan nomor yang ada di sini. Ini kan ada nomor 3. Oh iya. Kemudian di sini ada 6939 dan nomor-nomor lain mungkin yang ada di sana. Nah, kalau kita ingin menjalankan itu kita tinggal menekan aja di sini misalkan yang kita inginkan jalan, misalkan yang warna merah itu ada 1988. Kita tinggal tekan saja 1988. Baik. Oke. Langsung dia mau jalan. Kita start nomor keretanya dan dia akan jalan. Waduh. Menarik sekali permainannya pemirsa, tapi jangan kemana-mana ya Pak, kita lanjutkan lagi nanti ya. Permainan ini sangat mengasihkan pemirsa, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tamu Istimewa. Saya masih dengan Pak Kunto Wibisono, seorang kolektor kereta mini ataupun train model yang ada di Yogyakarta. Dan ini saatnya saya masih mau main-main sama Pak Kunto, tadi sempat tertunda. Saya mau minta tolong bantuan Pak Kunto untuk bisa mengoperasikannya seperti apa. Kita lanjut lagi ya bicaranya. Pak Kunto, ini tadi memulainya sempat dihidupkan. Kalau saya mau menghidupkan kembali lagi, modelnya gimana Pak caranya? Oke, jadi gini. Masih mungkin pegang langsung aja? Iya, boleh. Oke. Untuk meng-on kan kita power, tombol power.
Ada power di sini. Ya, ini yang power. merah. Dipencet ya? Pencet aja. Oke. Kemudian Y. Nah, ini kereta sudah mulai nyala. Nah, sudah nyala. Wah, sudah nyala. Nah, kereta yang mau dijalankan adalah Argo Lawu. Ini karena kita sudah set nomor 14. Nomor 14. Ini karena CC 20414-nya punya Yogyakarta ini kami buat. Nah, di sini kita sudah pencet ada angka 14. Oh iya. Nah, tinggal putar aja yang ini. Ini diputar ke kanan, searah jarum jam. Wah, jalan pemirsa keretanya yang ada. Dan ini maksudnya semakin ke kanan semakin jalannya semakin kenceng. Oh, semakin kenceng. Tuh sudah mulai beranjak nih keretanya. Kemudian ada fungsi-fungsi lain. Ya. Di sini ada angka 1 ini untuk bel, 2 untuk horn. Tekan aja. 1 untuk bel. Ya. Waduh, ada belnya. Nah, ini untuk hornnya. Untuk horn. Wah. Untuk mematikan bel, tekan 1 lagi. Untuk mematikan bel tekan 1 lagi. Unik. Kalau bisa begini ya, nggak habis-habis nih saya cuma nongkrongin ngelihat keretanya pada jalan aja. Nih, Pak Kunto. Ya. Kalau ini kan banyak sekali koleksi-koleksi yang ada di Pak Kunto ya. Tadi saya sudah disebutkan dari mulai yang awal, yang pertama kali Pak Kunto punya, kemudian dilanjutkan sama yang termahal. Yang tertua adalah termasuk yang ini dong, yang dari awal ya. Kalau yang termuda yang punya Pak Kunto seperti apa? Yang termuda. Dibeli tahun berapa? Ini baru saja. Union Pacific. Oh, Union Pacific itu. Di 50 AX. Nah, tadi kan saya sempat dibilang sistem pengoperasiannya seperti apa. Boleh bisa dilanjutkan nggak Pak? Menggunakan model apa dan harus menggunakan cara menggerakkannya seperti apa? Itu awalnya untuk bisa men-setup ini sehingga bisa jalan yang dibutuhkan apa? Oke. Jadi kita ada beberapa alat di sini. Sistem kelistrikan kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sistem kelistrikan untuk controller ini sendiri dulu. Nah, rel pertama kali kita rangkai seperti apa keinginan kita. Kemudian kita jadikan satu sumber kabel. Ada semacam, katakan ada 2 kutub positif negatif lah. Dimasukkan ke penggerak yang berwarna putih. Oh, yang ada di sana. Oke, di sini. Power supply lah, power supply yang berwarna putih di sana. Nah, sementara dari power supply itu kemudian nanti disambungkan ke controller ini. Kontrol ini menggunakan listrik kan ya Pak ya? Iya, betul. Dan kan kalau saya lihat ini bergerak dari relnya. Ya. Ini relnya nyetrum nggak sih? Kalau toh nyetrum nggak gede kok Mas. Hanya 16,5 volt di sini ada tulisan. 16,5 volt. 16,5 volt tetap loh ini pemirsa, kalau relnya terasa lah ya. Iya, memang agak terasa sedikit tapi nggak begitu ini. Oke. Nah, pasti sudah melalui riset lah sampai sehingga relnya sendiri tidak begitu terasa setrumannya ya. Dulu-dulunya waktu awal-awalnya seperti apa? Pernah mengalami setrum gitu Bapak? Sering Mas. Sering. Ternyata bahwasanya kenapa dia nyetrum ini karena sistem groundingnya nggak bagus. Jadi ini juga ada sistem groundingnya juga. Di sistem groundingnya. Jadi ada sistem groundingnya. Setelah kita sambungkan di beberapa titik kita tambah sistem grounding sudah aman. Nah, sampai seluas seperti ini Pak Kunto. Ya. Butuh berapa watt sih kalau boleh, atau volt atau watt yang dihasilkan? Arusnya sih nggak besar. Arusnya nggak besar? Nggak besar. Paling sekitar 60 watt. Paling besar 60 watt. Cuma itu saja. Nah, kalau ngomongin ini diorama yang Bapak sudah buat, ukurannya sendiri berapa kali berapa toh kalau untuk totalnya ya paling sekitar 5 kali 5 meter. 5 kali 5 meter. Kalau panjang treknya ini sekitar 50-an meter kalau ini kalau saya lihat kan ada treknya yang Bapak buat kan modelnya muter gitu ya kalau saya lihat ya. Tapi sebenarnya ini terdiri dari berapa jalur toh Pak kalau boleh? Oke. Jalur inti ada 2 sebenarnya. Di sini ada lingkar luar. Kemudian ada lingkar dalam kan. Nah, sebenarnya cuma 2 ini intinya, cuma yang jalur luar kemudian dibuat ke atas dan macam-macam dengan variasinya. Kemudian jalur dalam ada yang kita bagi-bagi sehingga dia mengarah ke stasiun, ada yang di sini dia mengarah ke kawasan industri dan perumahan. Nah, awalnya hanya 2 trek saja. Awalnya dari 2 trek aja. Pelan-pelan dirakit lagi sama Pak Kunto jadi jalurnya. Kalau saya lihat sih jalurnya udah seperti jalur yang ada di Amerika betul, dan suasananya juga udah sangat mendukung ya pemirsa. Nah, bicara tentang ini kan namanya, ini kalau saya sebutnya seperti orang mau main-mainan gitu ya. Nah, yang namanya mainan seperti ini ataupun juga salah satu koleksi hobi, pasti butuh yang namanya maintenance. Kemudian pola penyimpanan segala macam. Rumit nggak sih Pak? Enggak sebenarnya. Karena cenderung bahwasanya kereta ini mempunyai kualitas bahan yang sangat-sangat bagus. Sehingga kalau untuk maintenance paling hanya sekitar 1 bulan sekali kita buka untuk kita kasih
semacam minyak pelumas. Itu pun kalau kereta masih baru, sampai 6 bulan ke depan masih nggak masalah kita rolling. Biasanya kalau ada masalah-masalah itu yang sering terjadi apa toh Pak? Kelistrikan saja. Listrikan. Masalah kelistrikan. Dan kadang-kadang hanya banyak jamur yang berada di sekitar roda, sehingga roda itu tidak bisa mengalirkan listrik dari rel. Nah, pengaruh nggak sama suhu ruangan atau segala macam? Nggak terlalu berpengaruh. Obatnya juga mudah. Obatnya apa Pak? Minyak kayu putih. Ternyata cuma diobatin pakai minyak kayu putih pemirsa. Nah, yang pastinya lebih mudah untuk dibersihkan langsung ya Pak ya? Iya, dibersihkan langsung. Kadang bagian rel gini juga ada tumbuh semacam, mungkin karena roda-roda kereta ini kotor, membawa kotoran, debu nempel banyak di sini. Kita hanya tinggal oleskan minyak kayu putih, kemudian kita gosok dengan lap, udah bersih. Wah, Semacam itu. Kalau beli obatnya mahal Mas, makanya kita akalin dengan. Nah, kalau kayak begini-begini kan, biasanya kalau yang namanya hobi, terus suka kepingin ditontonkan ke orang lain gitu ya pemirsa. Nah, pernah ada semacam dari komunitas ataupun Bapak pernah menemukan kayak gini-gini, pernah diikut sertakan dalam lomba nggak sih Pak? Kalau sampai lomba belum ya. Lomba belum ya? Belum. Kalau sampai lomba belum. Kalau pameran sering. Awal pertama ikut pameran ada di mana? Kalau kami terjun ke dalam pamerannya langsung memang belum, karena saya memang belum mempunyai layout yang knockdown ya, bisa dibongkar. Karena layout saya ini kan masih permanen, bisa dibongkar. Nah, kalau pameran kita paling hanya membawa logo dan beberapa logo. Seperti kemarin kita diundang juga di pameran di beberapa tempat di Jogja. Tapi kita tidak bisa rolling karena layout yang knockdown kita belum siapkan. Nah, kalau satu event pameran terbesar gitu misalnya pernah hadir yang terbesar sekali waktu Pak Kunto datang tuh di mana waktu itu? Kalau untuk pameran belum. Paling di Jakarta gitu. Di Jakarta. Tetapi kalau menemukan landscape yang besar sekali terus para komunitas datang gitu pernah ada dilakukan? Sering. Kalau seperti itu kita rutin paling tidak 6 bulan sekali dengan kota yang berpindah-pindah. Jogja, Surabaya, terakhir kemarin di Bandung kita mengunjungi 2 orang yang mempunyai layout semacam ini. Nah, kalau ada gathering besar seperti itu Pak, biasanya apa yang kalau ketemu teman-teman di Jogja kan biasanya saling menginformasikan tentang hal-hal yang baru ataupun koleksi-koleksi anyar gitu ya. Kalau gathering yang besar itu biasanya event apa yang dilakukan sama mereka? Oke, jadi gini Pak, seperti halnya tadi kami sampaikan bahwasanya kita mempunyai tujuan untuk membuat kereta ini serealistis mungkin. Nah, kemarin ketika kita berkunjung ke Bandung, di Bandung kita sampai mengunjungi Dipo Lokomotif Bandung. Tujuan kami adalah mengambil beberapa capture foto yang tujuannya untuk bahan pertimbangan ketika kita membuat layout semacam ini, sehingga apa yang kita buat nanti bisa persis dengan paling nggak mendekati dengan aslinya. Kalau pohon-pohon yang ada di sini juga memang sudah dari original Bapak ambil dari mana waktu dapat pohon-pohon seperti ini? Pohon-pohon saya ambilnya lokal. Pohon, kemudian lampu ini lokal semua. Oh iya. Dan ada beberapa yang dibuat sendiri, kita bor sendiri, kemudian dimasukin lampu LED itu ada juga. Oke. Jadi ini sebenarnya yang dari punya Pak Kunto sendiri sebenarnya sudah ada yang buatan Indonesia, sudah bercampur dengan yang dari luar ya. Oke. Kalau dari gathering sendiri pernah ada tukar